Allah tahu bahwa bangsa Niniwe memang jahat, maka dari itu Allah masih ingin menyelamatkan mereka jika mereka kembali ke jalan Allah. Namun, Yunus menolaknya untuk mengikuti perintah Yesus. Dalam hati Yunus berkata, "Mereka adalah orang yang jahat, tidak pantas untuk diselamatkan." Dengan berkata begitu, Yunus berniat dalam hatinya untuk melarikan diri dari Allah agar Allah tidak dapat mencarinya lagi. Tapi itu bukan rencana yang baik, bahwa Allah akan menemukan dimanapun dia berada. Meskipun Allah bisa menemukannya, tetapi Yunus tidak melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Ia malah memilih membeli tiket pergi ke Tarsis, tidak ke Niniwe. Di tengah perjalanan Yunus menuju ke Tarsis, terjadi sebuah gelombang yang mengobrak-abrik kapal yang ditumpangi Yunus. Semua orang ketakutan. Masalah pertama muncul ketika Yunus tidak mengikuti perintah dari ketakutan. Mereka mulai membuang segala sesuatu yang ada di perahu agar perahu dapat mengapung dengan ringan. Yunus mulai tersadar bahwa badai tersebut datang karena keberadaannya di kapal tersebut. Kemudian Yunus melompat ke dalam laut dan ia melihat badai sudah mulai reda. Saat Yunus mulai tenggelam, ia menganggap bahwa semua sudah berakhir. Tenggelam ke dasar laut. Tetapi pada saat itu Allah mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup. Ketika dia tersadar, ia melihat banyak bangkai ikan di mana dia berada. Dia mulai melihat ke sekeliling. Ia mulai menyadari bahwa ia berada di dalam perut ikan. Selama 3 hari penuh Yunus berada di dalam perut ikan. Ia mulai merenung, duduk dalam kegelapan di sana. Ia mempunyai banyak waktu untuk berpikir di dalam perut ikan. Ketika itu dia menyadari bahwa semakin ia menghindari kehendak Allah, semakin banyak rintangan datang. Ia sangat menyesal ketika ia melarikan diri dari Allah. Kemudian ia berdoa, Allah mengampuninya. Dengan demikian memuntahkan Yunus keluar dari perut ikan tersebut. Ketika ikan paus melontarkan dia, ia terdampar di pantai yang berpasir. Ketika itu ia mendengar ada suara yang memanggil namanya dan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe. Dengan begitu, ia pergi ke Niniwe dan mengatakan kepada bangsa Niniwe bahwa mereka akan diselamatkan oleh Allah ketika mereka keluar dari kekejaman yang mereka lakukan selama ini. Begitulah adik-adik cerita tentang Nabi Yunus untuk hari ini. Baiklah, karena waktu kita telah habis, marilah kita akhiri dengan nyanyian. Mari kita bernyanyi Yunus di perut ikan.